Bener banget bahwa sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu nggak bagus gitu kan. Justru sesuatu hal yang kayak di tengah-tengah ya, simple, pas banget, sederhana banget ya. Ini sesuatu hal yang pas lah ya, mengesankan pula. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan baca ya bahwa kadang-kadang sisi sederhananya kamu, sisi luasnya kamu, apa adanya kamu gitu kan ya, ini mampu menggoyahkan dunianya seseorang. Nah, kita lihat ya, sebenarnya dunianya siapa sih yang kamu goyahkan ya, dan benarkah bahwa seperti itu gitu kan ya, atau sebenarnya dia suka sama kamu tuh ada modusnya gitu kan ya, nggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, kita bakalan lihat ya perasaan tersebut itu tulus atau cuman modus gitu kan ya. Kita baca ya kali ini buat teman-teman Aries dimanapun kalian berada. Nah, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, sama and condition berlaku. Dan juga buat teman-teman Aries yang masih belum pada subscribe channel kedua dan channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Itu isinya adalah audio sound therapy, brainwave, binaural, isokronik, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman ya, untuk kualitas kehidupan yang jauh lebih baik pastinya. Apakah itu? Kepoin aja ya, lihat di playlist video-videonya tentang apa ya, membangun kamu ke arah mana, apa yang kamu butuhkan secara finansial kah, relation kah, atau apa, ada semua lengkap di sana ya. Jadi ubek-ubek aja, habis itu dengerin berulang-ulang ya, as long as kalian tidak berkendara, aman ya. Oke, Aries ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful world for you. Yes, kita bagi jadi 3 cerita, sama seperti biasanya teman-teman ya. Kalian boleh pilih ceritanya juga. Kalaupun nggak pilih juga nggak apa-apa ya, tapi yang jelas dengarkan 3-tiganya, karena siapa tahu ya, kalaupun ini bukan pengalaman hidupnya kamu, jadikan ini pengalaman yang baru gitu ya. Oke, cerita 1, cerita 2, dan cerita yang ketiga. Kalian boleh pilih ya, yang manapun kalian mau pilih. Kita baca terlebih dahulu untuk cerita yang pertama ya teman-teman ya. Cerita yang pertama, nah siapa sih orang ini ya? Apakah orang ini adalah orang yang baru ya, atau orang yang lama? Jelas orang baru ya, orang baru ya dalam hidupnya kamu. Kita lihat punya cerita apa gitu kan ya. Kalian berdua tuh punya cerita apa? Ada ketertarikan sesaat teman-teman. Kalau dilihat di sini semangat ya. Ada dia, kamu jadi semangat. Ada kamu, dia jadi semangat. Yang kayak gini. Ada ketertarikan sesaat di antara kalian ya. Senang sesaat ya. Pernah gak sih kamu nyantol sama orang ya, begitu ketemu tuh kayak yang asik banget orangnya, aku jadi pengen besoknya cepet gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan satu kantor gitu kan, satu kerjaan, besok pengen ketemu lagi, besok pengen ketemu lagi ya, kayak gitu. Nah ceritanya kayak gitu nih. Nah sebenarnya apa sih ya perasaan orang ini sama kamu ya, perasaan yang sebenarnya orang ini sama kamu tuh kayak gimana? Ada perubahan yang tadinya mungkin biasa aja gitu kan ya, jadi luar biasa gitu kan. Tapi ada perubahan lagi nih teman-teman ya. Herannya ketika awal-awalnya semangat ya, nextnya besoknya ini menurun nih, intensitasnya agak sedikit menurun gitu ya. Jadi agak sedikit jauh, renggang, padahal tadinya tuh menggebu-gebunya tuh luar biasa banget ya, luar biasa banget. Orangnya kreatif sih ya, orangnya kreatif, aktif ya, bosenan pula gitu, gampang jenuh ya. Boleh kesana boleh kesini, ngapain aja ya, tapi nggak pernah selesai ini teman-teman ya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu hal itu kayak nanggung gitu, nggak pernah selesai. Ada pekerjaan pun juga akhirnya mandek gitu loh di sana. Agak sedikit kurang bertanggung jawab ya orangnya ya. Ya, perasaan sebenarnya ya berubah ya, gampang berubah ya, karena mungkin juga ketertarikan sesaat ya. Lalu kita lihat ya, kenapa sih ibaratnya dunianya dia tuh sampai goyah gitu kan pas awal-awal gitu kan, ketika kamu berada di sebelahnya dia. Apakah kehadirannya kamu di hidupnya dia itu menurut dia itu membawa manfaat yang positif gitu kan ya. Kita lihat, dilihat dari dia ya, ini dilihat dari dia.
Oke, sebenarnya kehidupannya kamu masuk ke dalam kehidupannya dia itu dia nggak expect gitu kan ya. Tadinya dia berpikir bisa diajak seneng-seneng gitu kan, tapi nyatanya kamu tuh dalam banget gitu loh. Ya kebawa banget sampai perasaan, jadi kayak serius banget lah gitu ya. Jadi begitu, itu sebabnya mungkin dia punya pertimbangan ya teman-teman ya, yang tadi yang mungkin tadi yang mau seneng-seneng gitu kan, kok dalam banget ya ternyata gitu. Akhirnya dia kayak ngasih jarak gitu. Jadi kalau misalkan apakah menurut dia itu gitu kan kamu bawa manfaat yang positif banget ya, seperti itu. Tapi kita lihat ya sebaliknya, hidupnya dia gitu kan ya, masuknya ke dalam kehidupan kamu ini bawa hal yang positif apa enggak gitu. Kalau dilihat di sini kamu malah justru banyak belajar untuk bisa melindungi diri sendiri, karena udah tahu gitu kan ya niatnya dia kayak gimana, dari awal seperti apa. Kemungkinan ada kebingungan di awal karena kan pertama-tama tuh yang kayak menggebu-gebu banget gitu kan ya, pengen deketin, pengen apa literally langsung kayak berubah gitu ya, kayak berubah. Dan pada saat itu kamu yakin bahwa ternyata dia nggak setulus itu, ternyata dia cuman mau main-main, sehingga ada yang namanya barrier atau batasan ya, dimana kamu kayak melindungi diri kamu sendiri. Justru kamu belajar banyak banget dari dia ya, seperti itu. Nah, sebaiknya apa yang mesti kamu lakukan? Kita nggak bisa yang namanya nyalahin dia atau nyalahin lingkungan teman-teman ya. Artinya orang yang mau deketin kita gitu kan, sayang sama kita, mau suka sama kita, atau mau dengan berbagai macam cara kan, mereka pasti ada aja gitu kan dalihnya. Tapi ya kita nggak bisa nyalain mereka. Mereka punya hak untuk sayang sama kita, untuk suka sama kita, ataupun untuk main-main ataupun tulus dan sebagainya. Mereka punya hak untuk itu gitu, karena itu adalah perasaannya mereka. Tetapi kita juga punya hak untuk apa? Melindungi diri kita. Kita juga punya respon, juga boleh milih gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti itu sih ya, lebih fokusnya begitu. Cerita yang pertama ya teman-teman ya, cerita yang pertama. Nah, sekarang kita bakal lihat ya ke cerita yang kedua seperti apa. Apakah ini adalah orang yang baru atau orang lama? Orang baru ya, orang yang baru. Nah, punya cerita apa sih sama kamu teman-teman ya? Punya cerita apa sama kamu? Nah, kita lihat ya, ini orang berusaha banget untuk membuka hatinya kamu ya. Kemungkinan besar kemarin-kemarin kamu ada cerita-cerita bahwa hubungan kamu dengan seseorang mungkin tidak baik-baik saja gitu kan dia, dan dia melihat bahwa untuk masuk ke kamu gitu kan butuh waktu banget gitu ya, seperti itu sih ya. Lalu kita lihat perasaan sebenarnya ya, dia tahu bahwa perasaannya kamu ke dia masih belum terbuka gitu kan, karena masih ada luka yang sangat luar biasa banget, dan dia berusaha sabar banget, dan dia berusaha untuk menunggu ya. Kalau misalkan dilihat di sini, padahal kemungkinan besar jiwanya adalah jiwa yang bebas ya, petualang dan sebagainya gitu. Tapi melihat lukanya kamu yang sangat luar biasa ya, entah kenapa nih teman-teman ya, entah kenapa gitu kan, dia itu jadi tertarik gitu ya, karena memang kamu tuh orangnya memang seapa adanya itu gitu ya, sesederhana itu kamu di matanya dia gitu, sehingga ya membuat dia jadi kayak tergerak lah gitu kan hatinya dia. Nah, sekarang kita lihat ya kehadirannya kamu ya di hidupnya dia itu bawa kebaikan gak sih buat dia gitu kan ya. Kita lihat kamu adalah apa yang dia impikan. Masalahnya di sana teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bawa hal positif, pastinya kamu itu bawa hal positif untuk hidupnya dia, karena dengan adanya kamu dia mau berubah, dia mau berusaha jauh lebih luar biasa, jadi bener gitu kan, karena memang jiwa petualangannya dia luar biasa. Dan ketika dia mendaratkan ke kamu ya, itu berarti dia siap untuk melakukan perubahan, dan kebetulan sama kamu teman-teman ya, seperti itu. Nah, sebaliknya kehadirannya dia dalam hidupnya kamu yaitu mengajarkan apa, bawa apa sih gitu kan ya. Sebenarnya kalaupun kamu mau memulainya sekarang, ini masih belum tepat sih teman-teman ya. Lebih baik sih ya, lebih baik akan lebih bagus sembuhkan diri terlebih dahulu ya, lalu fokus ke diri, perbaiki dulu deh kehidupan, artinya secara materi ya, secara pekerjaan, secara
apa yang kamu kerjakan, karena itu untuk saat ini malah jauh lebih penting gitu kan ya, untuk settle sama diri kamu sendiri. Settle dalam artian menyembuhkan luka gitu kan, yang mungkin kemarin terluka butuh waktu gitu kan, sehingga tidak yang namanya membuka hati terlebih dahulu, tapi luka yang di dalam ini disembuhkan. Jadi ketika kamu membuka hati pada suatu saat nanti, luka itu udah kering ya, sehingga tidak yang namanya rentan lagi terluka kayak gitu sih teman-teman. Jadi sekarang ini lebih banyak fokusnya ke diri dulu aja yuk gitu, perbaiki diri terlebih dahulu dan fokus sama pekerjaan ya, akan jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga seperti apa? Alright, kalau dibilang orang lama atau orang baru, ini antara dua pilihan ya teman-teman ya, antara dua pilihan. Jadi bukan hanya satu orang aja gitu kan ya, tapi ini ceritanya sepertinya ada dua pilihan ya, seperti itu. Ceritanya seperti apa? Dua-duanya sama-sama kalau misalkan dilihat ya. Yang menjadi pertimbangan ke kamu ya, kalau dilihat di sini yang menjadi berat adalah dua-duanya sama-sama mumpuni ya, seperti itu. Cuman memang kita lihat gitu, ini up and down gitu, satunya pas lagi begini, satunya lagi begitu gitu kan ya, satunya lagi begitu, satunya begini gitu. Jadi saling ini ya, ini yang bikin bingung ya, pada akhirnya kamu jadi bingung sendiri ya teman-teman. Dan dua-duanya memang sama-sama suka gitu, cuman memang ada plus minusnya ya masing-masing, dan ini menyebabkan kamu akhirnya jadi bingung gitu, seperti itu. Sedangkan mereka yang lihat kamu ya berebut lah pasti gitu kan ya, kalau ngelihat secara memang kamu layak untuk diperebutkan ya, memang ya pinter, sederhana juga ya, cerdas juga gitu ya, cuman memang menggalau gitu kan. Kalau begini kita lihat ya kenapa sampai dunianya mereka itu goyah gitu kan ya. Membawa manfaat yang positif gak sih? Iya, karena begitu dekat dengan kamu itu banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan hidupnya mereka itu yang baik gitu loh ya. Ada peluang-peluang perbaikan ya, kesempatan untuk selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kenal sama kamu, kehidupan mereka itu jauh lebih baik lah ya, secara kesempatan pekerjaan, secara kesempatan hidup yang jauh lebih baik, tertata juga lebih baik, yang kayak gitu. Selalu kamu berikan kesempatan ya. Nah sebaliknya gitu kan, kehadirannya dia di dunia kamu ini bawa hal baik gak sih? Nah sebenarnya kalau dibilang bawa hal baik sih teman-teman ya. Setidaknya kamu itu tidak sendiri gitu. Artinya tadinya kamu segala sesuatunya harus sendiri, sekarang ini ada temennya gitu kan ya, teman berbagi, teman bicara gitu. Kalau bawa hal positif, tapi tetap ada pilihan di sana ya teman-teman, dan memang harus memilih gitu ya, bagaimana sebaiknya dipasrahkan sama alam semesta ini, karena nantinya akan ada pertanda-pertanda yang jelas banget yang mungkin ya pertandanya ini gak sesuai dengan pilihannya kamu mungkin pinginnya A, tapi ternyata pertandanya mengarah ke B. Nah ini dia, yakini, percayai bahwa apa yang sudah ditunjukkan sama alam semesta ini akan membawa dampak yang baik ya buat hidupnya kamu. Karena kadang-kadang gitu manusia tuh ngeyel gitu teman-teman, ngeyelan banget gitu kan, doanya apa dijawabnya udah gitu kan, tetap aja baliknya gitu kan ya, wah ke situ sesuai dengan pilihannya. Nah ini dia teman-teman ya, kalau udah kita niat pasrah, kita udah niat mantep dan percaya ya, ditunjukkan seperti apa sama alam semesta ini ya udah gitu loh, diserahkan. Nah seperti itu ya. Oke, ini buat yang ketiga ya, untuk kamu. Kadang orang begitu ya kan, Nah tapi untuk melihat tulusnya seseorang atau cuman modus aja atau kayak gimana, sebenarnya dari awal tuh kita udah ngerti teman-teman ya. Cuman kadang-kadang kita terperangkap dengan emosi dan perasaan kita sendiri, sehingga nggak bisa lihat dengan lebih jernih. Jadi ayo jernihkan diri ya, karena
betapa luar biasanya kamu itu kan ya, betapa baiknya kamu kalau misalkan bisa dapat orang yang baik ya, sesuai dengan baiknya kamu ya, karena kita hanya menarik orang-orang yang sesuai dengan vibrasi energinya kita gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu masih ketemu sama orang-orang yang masih belum kurang baik, ayo kita perbaiki diri yuk ya. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia untuk kehidupan yang jauh lebih baik, untuk memperbaiki diri. Oke, right, kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading general, reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.